Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. Thierry Cardinale tampaknya telah mengambil alih seluruh kekuasaan di AC Milan menurut sebuah laporan. Milanis mengutip Corriere della Sera yang melaporkan bahwa pemilik asal Amerika Serikat itu sekarang telah memutuskan bahwa dia akan memegang komando utama sendirian. Semua keputusan besar akan dibuat oleh Cardinale meskipun dia akan tetap berkonsultasi dengan orang-orang kepercayaannya. Akan ada penasihat senior yang membantu dan Zlatan Ibrahimovic akan mengisi peran tersebut, tetapi semua keputusan akhir akan tetap menjadi milik Cardinale. Jadi hal ini membuat dia tidak akan serta-merta mengumumkan sebuah keputusan kecuali sebelumnya sudah dikonsultasikan terlebih dahulu. Nama Marcus Kroos terus disebutkan dalam beberapa hari terakhir akan bergabung dengan Rossoneri dan tampaknya dia juga akan memiliki peran penting dalam sebuah keputusan. Dia diharapkan dapat mengisi peran head of football dan sekarang situasinya semakin membaik setelah rintangan yang terus menghadang dalam beberapa pekan terakhir. AC Milan akan mendapatkan keuntungan jika pada akhirnya Sandro Tonali diboyong Tottenham Hotspur menurut sebuah laporan. Matteo Moretto melaporkan bahwa Rossoneri bisa mendapatkan sejumlah uang pada musim panas kali ini jika pada akhirnya Spurs mendapatkan mantan gelandang andalan mereka itu. Berikut komentar sang jurnalis disampaikan melalui Milan News. Tottenham jelas sangat tertarik kepada Tonali. Mereka memiliki kesempatan besar untuk melakukan kesepakatan besar untuk membuat sejarah dan angka transaksi. Berita yang ingin saya berikan kepada Anda adalah jika transfer berhasil, AC Milan akan menerima imbalan finansial yang tidak melibatkan persentase penjualan di masa depan atau semacamnya. Itu tidak ada. Mereka akan menerima 1 juta euro dari kontribusi solidaritas. Itulah intinya, itulah kuncinya. AC Milan akan mendapatkan uang jika Tonali hijrah ke Tottenham, ungkapnya. AC Milan masih belum memutuskan tentang masa depan dari Adrien Rabiot yang diminati Napoli menurut sebuah laporan. Massimiliano Allegri merupakan kunci kedatangan Rabiot ke San Siro, di mana dia menjelma menjadi gelandang pengangkut air dan bahkan produktif dalam mencetak gol maupun assist. Namun sekarang Allegri telah meninggalkan Milan dan kemungkinan besar dia juga akan membawa gelandang favoritnya itu ke Partenope. Sekarang Fabrizio Romano berbicara kepada DAZN dan mengatakan bahwa belum ada keputusan apapun yang dibuat oleh manajemen Rossoneri untuk bintang asal Perancis itu. Berikut komentar sang jurnalis disampaikan melalui Milan News. Rabiot di Napoli sangat tertarik, mana sudah memikirkannya sebelum Milan mengontraknya tahun lalu. Napoli sangat menyukainya dan Milan belum membuat keputusan apapun tentang kepergiannya, ungkapnya. Kehilangan sosok seperti Rabiot jelas tidak akan bagus bagi Diavolo mengingat dampak besar yang diberikannya musim lalu. Terlebih transfer ini akan menguntungkan rival mereka di Serie A. Mari kita tunggu apakah pada akhirnya manajemen akan mempertahankan sang gelandang atau justru tergoda dengan tawaran yang menggiurkan. Francisco Trincao menjadi permintaan khusus dari Ruben Amorim kepada AC Milan menurut sebuah laporan. Daniele Longo melalui akun X miliknya melaporkan bahwa bagi Amorim, Trincao bukanlah hanya seorang gelandang yang dapat berlari kencang, tetapi juga penyerang yang memiliki bakat teknis yang sangat bagus. Pemain asal Portugal itu dinilai merupakan permintaan khusus dari sang pelatih kepala yang baru dan kontak diharapkan dapat segera dimulai. Dalam 3 musim terakhir, Trincao setidaknya selalu berkontribusi dalam 15 gol untuk tim setiap tahunnya dan jelas kedatangannya akan menjadi rekrutan yang fantastis. Hal ini juga akan membantu lini serang Diavolo yang mengalami kesulitan dalam mencetak gol karena penurunan performa yang terjadi kepada para penyerang mereka. Pada usia 26 tahun, Trincao memasuki puncak karirnya dan dari sisi Sporting CP, mereka tidak memiliki tekanan apapun untuk menjual bintang mereka. Jika ada tim yang berminat, maka mereka harus menebus klausul pelepasannya yang mencapai 60 juta euro dan jelas ini nominal yang sangat besar untuk Rossoneri. Marcus Kroos telah menolak tawaran dari AC Milan untuk menjadi head of football menurut sebuah laporan. Florian Plettenberg dari Sky Germany yang melaporkan bahwa calon kepala sepak bola Diavolo itu telah menolak pendekatan dan tawaran dari klub yang membuat ini menjadi sebuah berita besar. Berikut komentar sang jurnalis disampaikan melalui Milan News. Marcus Kroos akan tetap di Eintracht Frankfurt. Tidak ada transfer terlangsung ke AC Milan, ada kontak dan minat konkret, tetapi Kroos telah menolak Milan. Berita yang menyatakan Kroos telah memberi persetujuan atau bahwa kesepakatan telah dicapai dengan Milan, tetapi kenyataannya jauh dari itu, ungkapnya. Namun di sisi lain, Fabrizio Romano justru meyakinkan para penggemar bahwa kesepakatan belum sepenuhnya runtuh. Berikut komentar sang jurnalis ternama itu disampaikan melalui Milan News. Setelah kesepakatan antara pihak tercapai dan muncul tuntutan kompensasi besar-besaran lebih dari 10 juta euro, kesepakatan dengan AC Milan sekarang berisiko gagal karena Eintracht Frankfurt tidak ingin melepas head of football dan direktur olahraga mereka, ungkapnya. Kemudian melalui akun X miliknya, Romano kembali menambahkan informasi terbaru dengan menulis Eintracht Frankfurt berencana untuk memblokir kepindahan Marcus Kroos ke AC Milan sebagai head of football baru mereka. Klub Jerman tidak ingin direktur mereka pergi, tulisnya.
Gary Cardinale telah melanjutkan kontak dengan Rafael Leao untuk menjelaskan rencana AC Milan yang baru menurut sebuah laporan. Sleeper AC Milan dari X mengutip La Repubblica yang melaporkan bahwa Cardinale dan bintang Milan yaitu Leao telah memulai komunikasi. Pintu bertahan di Milan masih terbuka lebar untuk Leao, terlepas dari apa yang telah terjadi dan apa yang dikatakannya di depan media akhir-akhir ini. Dalam panggilan telepon tersebut, visi terkait proyek baru telah diuraikan kepada Leao dan meskipun tidak ada konfirmasi bagaimana komunikasi ini berjalan. Meskipun begitu, utamanya komunikasi ini sangat berarti bagi sang penyerang Portugal itu, terlebih dia mendengar langsung proyek tersebut dari sang pemilik. Video call juga direncanakan akan dilakukan antara Ruben Amorim dan Leao sebelum keduanya bertemu langsung untuk menjalani tur pramusim. Masih belum diketahui apakah aksi Cardinale ini telah membuat perbedaan atau tidak, jadi mari kita tunggu apa yang akan terjadi pada musim panas kali ini. AC Milan akan mencari direktur olahraga lagi setelah apa yang terjadi dengan Marcus Kroos menurut sebuah laporan. Devin Ozek tampaknya bisa menjadi kandidat untuk mengisi posisi direktur olahraga yang baru setelah semua yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Sekarang calciomercato.com melaporkan bahwa Kroos hampir tidak mungkin bergabung dengan AC Milan dan Ozek bisa menjadi alternatif yang menarik. Karir Ozek mulai naik melalui jajaran manajemen Bayer Leverkusen, tetapi kemudian dia menginginkan peran yang lebih signifikan dan pada akhirnya berlabuh ke Fenerbahce pada tahun 2025 silam. Sayangnya pindahan ke Turki tampaknya tidak terlalu sukses karena mereka hanya finish menjadi runner up dan klub memiliki rencana lain. Pada akhirnya, Ozek diberhentikan oleh tim Turki itu yang membuatnya sekarang masih menganggur. Mengingat kesepakatan dengan Kroos telah dibatalkan karena pria Jerman itu menolak tawaran dari Rossoneri, tampaknya mendatangkan Ozek bisa menjadi pengganti yang menarik. Terlebih Milan tidak perlu bernegosiasi dengan siapapun. Wait, sebelum lanjut ke berita selanjutnya, kalian jangan lupa ya guys, check out pakaian atau kebutuhan lebaran lainnya yang udah gua taruh di keranjang bawah ini. AC Milan dan Chelsea bersaing untuk mendapatkan talenta baru milik Birmingham City menurut sebuah laporan. Dikarenakan kekosongan yang terjadi di dalam manajemen saat ini, Diavolo tampaknya akan lebih fokus terhadap pemain muda terlebih dahulu sebelum memperkuat tim senior. Sebelumnya, Gianluca Di Marzio melaporkan bahwa Milan segera capai kesepakatan untuk Lorenzo Calvani, tetapi tampaknya dia bukan satu-satunya. Aurelien Guernier yang merupakan bakat muda milik Birmingham yang sedang naik daun menjadi salah satu buruan Milan dan Chelsea. Luca Bendoni melaporkan bahwa Rossoneri dan Bluco sama-sama bersaing ketat untuk mendapatkan pemain muda itu. Berikut komentar sang jurnalis. AC Milan sedang menyelesaikan detail terakhir untuk menandatangani Aurelien Guernier dari Birmingham City. Guernier diperkirakan akan segera mendarat di Milan untuk menyelesaikan kepindahan. Bluco dan klub internasional lainnya memiliki minat yang kuat, tetapi AC Milan hampir menyegalnya, ungkapnya. Ben Gardiner bersiap untuk menemukan Pierre Kalulu yang baru di pasar transfer menurut sebuah laporan. Gardiner yang telah ditunjuk sebagai kepala pemandu bakat AC Milan yang baru telah mendapatkan misi untuk menemukan New Kalulu. Milanis mengutip Tuttosport yang melaporkan bahwa ini bukan berarti menemukan profil yang sama persis, tetapi misinya adalah mendapatkan pemain dengan biaya rendah yang bisa kembali dijual dengan nominal yang jauh lebih tinggi. Contoh berhasil adalah Kalulu, di mana Diavolo hanya mengeluarkan biaya sebesar 450.000 euro dan akhirnya menjual sang bek seharga 17 juta euro. Meskipun transfer itu agak kontroversial. Meskipun begitu, ini merupakan contoh bagus dan akan menjadi misi utama bagi kepala pencari bakat Milan yang baru. Gardiner tidak bekerja sendirian karena James Horncastle dari The Athletic menyatakan bahwa dia bekerja sama dengan pemandu bakat lainnya. Gardiner bahkan dijuluki sebagai analis wonderkid dan jika dia mampu menemukan bakat-bakat besar, maka hal ini jelas akan sangat bagus untuk karir profesionalnya.